Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam unggul, salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Subiantoro M. Hum selaku Rektor Universitas Ngudi Waluyo beserta jajaran pejabat struktural Universitas Ngudi Waluyo. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengelola Program Praktisi Mengajar Universitas Ngudi Waluyo. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen pengampu praktisi mengajar, serta yang kami hormati Bapak Ibu praktisi mengajar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat kesehatan dan keselamatan kepada kita, sehingga kita semua bisa hadir dalam pembukaan praktisi mengajar tahun 2023 Universitas Ngudi Waluyo pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 dengan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Ngudi Waluyo, yang ketiga doa, yang keempat laporan bidang akademik oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Perencanaan, yang kelima sambutan dan pembukaan oleh Rektor Universitas Ngudi Waluyo, yang keenam perkenalan Dekan Fakultas Kesehatan, Dekan Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora, dan Dekan Fakultas Komputer dan Pendidikan, serta yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah kita buka acara ini dengan diawali bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Ngudi Waluyo. Kami mohon Bapak Ibu untuk dapat mematikan mikrofonnya.
Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar acara ini dapat berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kami persilakan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah laporan bidang akademik oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Perencanaan. Kepada Dr. Sigit Ambar Widiawati, SKM Menkes, disilakan. Terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya sudah terdengar, Bu Nur? Terdengar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam unggul, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Mudiwaluyo, Bapak Profesor Dr. Subiantoro MHum. Yang saya hormati Ibu Bapak praktisi program praktisi mengajar Angkatan 2 tahun 2023. Yang saya hormati Ibu Bapak Dekan, Kaprodi, dosen pengampu mata kuliah, dan tim pengelola program praktisi mengajar. Mohon izin menyampaikan informasi dan juga sekaligus laporan terkait program praktisi mengajar Angkatan 2 tahun 2023. Bahwa program ini merupakan program yang diselenggarakan oleh LPDP dengan visi Kampus Merdeka Indonesia Jaya, di mana pada visi ini ditekankan untuk membentuk para calon pemimpin masa depan dalam membangun ekosistem dunia di Indonesia yang baru, guna menghadapi tantangan di masa yang akan datang dan memenangkan kompetisi secara global. Kemudian untuk program ini merupakan salah satu dari berbagai program yang diselenggarakan terkait program Kampus Merdeka Indonesia Jaya, yaitu salah satu dari program-program tersebut adalah program praktisi mengajar. Pada program praktisi mengajar ini tujuannya bahwa kita semua para pendidik menginginkan bahwa anak-anak kita siap bekerja, segera bekerja, dan setelah lulus perguruan tinggi langsung bisa dapat bekerja. Mohon izin menyampaikan beberapa hal terkait outline dari program ini, bahwa keuntungan yang didapatkan dari kegiatan ini, keuntungan untuk mahasiswa, praktisi, perguruan tinggi, dan perusahaan. Sedangkan untuk konsep kolaborasi, konsep ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi mengajukan pendaftaran ke pusat, kemudian ditentukan koordinator perguruan tinggi, kemudian dari koordinator perguruan tinggi ini nanti akan dibantu oleh para koordinator dosen, di mana masing-masing koordinator dosen ini akan mengelola 6 mata kuliah yang ada di fakultas masing-masing. Kemudian dalam konsep kolaborasi ini juga dihadiri oleh para praktisi. Untuk syarat dan ketentuan sudah dilakukan baik oleh praktisi maupun oleh koordinator perguruan tinggi. Kemudian lini masa, kita akan melaksanakan program kolaborasi ini sesuai dengan lini masa yang ditentukan oleh program praktisi mengajar. Kemudian dari keuntungan program, bahwa mahasiswa mendapatkan keuntungan
memiliki jejaring dunia usaha dan dunia industri, kemudian mendapatkan pengalaman real dan dapat melakukan rekognisi pembelajaran. Kemudian perguruan tinggi mendapatkan keuntungan bahwa perguruan tinggi dapat melakukan kebaruan kurikulum berdasarkan pengalaman praktisi, kemudian dapat menambahkan penilaian IKU 4 dan IKU 7, dan dapat melakukan jejaring studi yang lebih luas untuk kolaborasi mendatang. Sedangkan keuntungan untuk praktisi mendapatkan kompensasi selama mengajar, praktisi memiliki kesempatan berbagi ilmu dan pengalaman dan menjaring bakat muda. Sedangkan perusahaan tempat para praktisi ini juga memiliki keuntungan, yaitu bahwa perusahaan dapat mendidik dan menjaring SDM unggul lebih awal untuk membentuk pangkalan bakat atau talent pool, kemudian menjadi bagian dari penggerak kemajuan pendidikan Indonesia, membangun corporate branding institusi yang positif kepada publik, dan meningkatkan sense of purpose praktisi di institusi para praktisi. Kemudian kegiatan ini telah diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Universitas Ngudi Waluyo. Berikut ini adalah bagian dari pelaksanaan ini, bahwa perguruan tinggi memiliki koordinator perguruan tinggi. Pada kesempatan ini saya sebagai Wakil Rektor 1 bidang akademik dan perencanaan sekaligus menjadi koordinator perguruan tinggi. Kemudian ada skema kolaborasi yang mohon maaf kami menyampaikan kembali kepada Ibu Bapak praktisi bahwa satu kelas kolaborasi ini kalau diisi satu praktisi, maka satu kelas kolaborasi dilakukan sebanyak 12 jam. Satu praktisi mengajar 12 jam. Kemudian jika satu kelas kolaborasi ini ada 2 praktisi, maka satu kelas kolaborasi sebanyak tetap dilakukan 12 jam, namun waktu sebanyak 6 jam untuk masing-masing praktisi. Barangkali masih ada praktisi atau mata kuliah yang masih belum sesuai, nanti mohon untuk dapat menyesuaikan. Terima kasih kami ucapkan kepada para praktisi, karena para praktisi yang telah lolos ini juga sudah melakukan pendaftaran yang sangat rumit, yaitu berbagai syarat yang ditentukan oleh Kemendikbud ini juga sungguh luar biasa, seleksinya juga sungguh sangat ketat, dan terima kasih atas upayanya untuk bergabung dengan Universitas Ngudi Waluyo. Kemudian mohon izin menyampaikan lini masa untuk program praktisi mengajar semester genap tahun 2022-2023. Bahwa program ini sudah dimulai sejak bulan Februari tahun 2023, kemudian berbagai tahapan sudah kami laksanakan, mulai dari verifikasi peserta oleh Kemendikbud, kemudian seleksi kolaborasi atau RKK, dan pengumuman hasil seleksi, kemudian juga kami dari perguruan tinggi sudah melakukan berita acara, di mana di situ sudah kami kirimkan ke Kemendikbud. Kemudian pada saat ini kita berada pada tahapan yang nomor 8, yaitu pelaksanaan kelas kolaborasi. Di mana pelaksanaan kelas kolaborasi ini ada beberapa praktisi yang sudah mulai, namun mohon maaf karena koordinasi kami dengan Kemendikbud sehingga kami baru bisa membuka kelas ini pada hari ini. Kemudian tahap akhir yang harus kami lakukan adalah pengumpulan laporan, kemajuan laporan akhir, dan monet. Mohon kepada Ibu Bapak para praktisi untuk memperhatikan dengan seksama, dan juga Ibu Bapak pengelola mata kuliah, pengampu mata kuliah, untuk saling tertib dalam melaksanakan kegiatan pengajaran di kelas sesuai dengan waktu yang ditentukan.
Pada tahun ini, Universitas Ngudi Waluyo lolos sebanyak 96 kelas kolaborasi. Kami mengucapkan selamat dan sukses pada teman-teman dan juga kepada Ibu Bapak praktisi yang telah berhasil lolos program praktisi mengajar. Kemudian dari 96 kelas kolaborasi ini terdiri dari 68 mata kuliah. Kemudian dari 68 mata kuliah ini berada di Fakultas Kesehatan sebanyak 42 mata kuliah, Fakultas Komputer dan Pendidikan sebanyak 47 mata kuliah, dan Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora 7 mata kuliah. Universitas Ngudi Waluyo memiliki 19 program studi. Dari 19 program studi terdapat 14 program studi yang mengajukan hibah program praktisi mengajar dan lolos seleksi. Berikut adalah daftar nama para praktisi yang telah lolos. Sebanyak 59 praktisi, dan mohon nanti Ibu Bapak sekalian juga dapat kembali nama-nama apakah ini atau mungkin yang belum, nanti segera kami konfirmasi ke pusat apabila ada daftar nama yang belum. Nah, berikutnya adalah kami mengajak para praktisi untuk berkolaborasi dengan Universitas Ngudi Waluyo untuk mempersiapkan SDM unggul Indonesia. Dan untuk informasi tambahan, sebagai informasi bahwa Universitas Ngudi Waluyo sebagai penerima hibah urutan ke-14. Jadi di sini informasi baru saja kami dapatkan pukul 11 tadi bahwa Universitas Ngudi Waluyo menempati urutan ke-14 berdasarkan jumlah kelas kolaborasi dari 245 perguruan tinggi yang lolos program PM. Selanjutnya nanti mohon berkenan pada Bapak Rektor Universitas Ngudi Waluyo, Bapak Profesor Dr. Supiantoro M.Hum, untuk membuka acara program praktisi mengajar. Demikian laporan dan informasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat bergabung kami ucapkan kepada Ibu Bapak praktisi. Terima kasih karena berkenan untuk bekerja sama dengan kami dalam kolaborasi praktisi mengajar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Acara selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan kegiatan program praktisi mengajar oleh Rektor Universitas Ngudi Waluyo. Kepada Profesor Dr. Supiantoro M.Hum, disilakan. Terima kasih Bu Nur Hidayati sebagai pewara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam unggul, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Wakil Rektor Bidang 1, Bidang Akademik dan Perencanaan, sekaligus sebagai Koordinator Praktisi Mengajar untuk Universitas Ngudi Waluyo. Saya hormati Bapak Ibu Wakil Rektor Bidang 2, Bidang 3, Bidang 4 yang ikut bergabung pada acara pembukaan praktisi mengajar hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Dekan dari Fakultas Kesehatan, Fakultas Ekonomi Hukum Humaniora, Fakultas Komputer Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu Koordinator Prodi ya, Koordinator kelas untuk praktisi mengajar, Bapak Ibu dosen, dan tentunya Bapak Ibu praktisi yang alhamdulillah berkenan bergabung di program praktisi mengajar di Universitas Ngudi Waluyo ini.
Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahmat, taufik, hidayah pada kita semuanya sehingga kita bisa bersama-sama bergerak untuk mengembangkan kampus yang kita cintai bersama ini. Universitas Ngudi Waluyo memiliki visi menjadi universitas yang unggul, berbudaya sehat dan berputasi internasional. Terkait dengan hal itu, tentunya kita tidak bisa lepas dari program-program besar Kemendikbudristek yang diusung oleh Bapak Menteri, yaitu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, banyak program telah diluncurkan oleh Kemendikbudristek, dan salah satu dari program itu adalah program praktisi mengajar. Program praktisi mengajar itu program yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi agar lulusan perguruan tinggi lebih siap untuk masuk dunia kerja. Mengapa demikian? Karena program ini mendorong kolaborasi aktif para praktisi dari industri, dunia usaha, dunia kerja dengan para dosen, ya, agar tercipta pertukaran ilmu dan keahlian yang bisa makin mendalam, bermakna, memberikan bekal pada para mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika di perguruan tinggi, agar kelak di kemudian hari bisa profesional ketika siap terjun di dunia kerja. Kolaborasi ini dilakukan dalam mata kuliah yang disampaikan di ruang-ruang kelas, bisa secara luring karena saat ini sudah pasca pandemi, tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa secara daring dengan pertimbangan-pertimbangan khusus. Ya. Tapi kami berharap Bapak Ibu praktisi berkenan bisa tindak ke kampus untuk langsung bisa bertatap muka. Rasanya beda kalau bisa ketemu tatap muka langsung dengan para mahasiswa, meskipun juga tidak menutup kemungkinan ya pelaksanaan perkuliahannya bisa juga dilakukan secara daring. Kalau bisa diupayakanlah 80% luring, 20%-nya daring ya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Koordinator Perguruan Tinggi bahwa setiap dari praktisi mengajar memperoleh hak dan kewajibannya menularkan ilmu keahliannya ke para mahasiswa dengan berkolaborasi pada para dosen dengan para dosen. Tiap praktisi mengajar 12 jam. Jamnya bukan jam SKS tapi jam waktu, sehingga 1 jamnya 60 menit. Silakan nanti bisa diatur, satu tatap mukanya bisa 2 jam atau 1 jam, bergantung pada kesediaan waktu Bapak Ibu. Dan tentunya ini semuanya mesti harus dikoordinasikan dengan para pengajar dan koordinator pengajar agar pelaksanaannya bisa terdokumentasi dengan baik. Kami berharap juga koordinator praktisi mengajar ini untuk bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan para praktisi mengajar, mengingatkan waktu mengajarnya, mendokumentasikan setiap aktivitas, ya, dokumentasi bisa foto, kegiatan mengajarnya, juga dokumentasi terkait dengan bahan-bahan yang disampaikan oleh para praktisi mengajar. Dan tentunya sesuai dengan lini masa yang ditampilkan tadi, karena ada tahapan pelaporan juga. Saya berharap program ini tidak hanya terselenggara dalam hal perkuliahannya saja, tapi juga bisa terdokumentasi dengan baik. Karena ini menyangkut juga bahan untuk menguatkan akreditasi program studi, juga pelaporan di akhir kegiatan ini. Yang jelas Bapak Ibu, tujuan praktisi mengajar itu untuk menutup kesenjangan kompetensi lulusan yang baru, terutama ketika menghadapi tantangan dunia kerja. Seringkali mahasiswa lulusan sebuah perguruan tinggi itu
masih gampang untuk terjun ke dunia kerja karena pengalaman mereka di dunia kerja masih minim sekali. Tapi dengan hadirnya para praktisi di kelas-kelas di perguruan tinggi ini, insya Allah akan makin bisa memberikan bekal pada para mahasiswa terkait dengan itu. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bukan hanya berbagi ilmu, tapi juga kami berharap ada kolaborasi, berbagi pengalaman kerja di industri, kerja di masyarakat, kerja mandiri itu seperti apa, sehingga mahasiswa kami nanti juga mendapatkan bekal-bekal pengalaman yang sangat berharga. Selain itu, tujuan praktisi mengajar juga mendorong kolaborasi yang sehat, yang akademis antara perguruan tinggi dengan dunia usaha, dunia industri dalam menyelenggarakan pembelajaran praktis dan aplikatif tentunya. Ya. Silakan Ibu praktisi mengajar bisa membawa best practice pengalaman kerjanya untuk ditularkan pada mahasiswa kami juga ya. Dan yang terakhir tujuan dari praktisi mengajar tentunya meningkatkan relevansi skill lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja, dunia industri. Semoga apa yang diinginkan oleh Kemendikbudristek dengan program praktisi mengajar ini bisa memberikan kemaslahatan pada seluruh pihak yang terkait bagi praktisi mengajar. Ya, ini menjadi bagian dari nostalgia kembali mengingat dunia kampus. Bagi kami para dosen tentunya juga ada sharing keilmuan, sharing pengalaman, apalagi mahasiswa. Saya yakin-yakinnya akan mendapatkan pengalaman yang bermakna dan juga ilmu yang aplikatif yang kelak akan membekali mereka untuk bisa terjun di dunia usaha, dunia kerja dengan lebih baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih pada seluruh yang berkecimpung di praktisi mengajar ini, mulai dari koordinator perguruan tinggi, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu Kaprodi, dekan, sampai Bapak Ibu praktisi mengajar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaan bergabung di program ini, Bapak Ibu, meski melalui jalur yang amat rumit ya ketika awal mendaftar dan lain sebagainya. Semoga jerih payah Bapak Ibu menjadi bagian dari amal ibadah untuk Bapak Ibu yang kelak kemudian hari mendapatkan balasan setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah Bapak Ibu, atas izin Bapak Ibu semuanya, kita buka program praktisi mengajar batch kedua, gelombang kedua tahun 2023 ini. Semoga membawa kemaslahatan untuk kita semuanya. Marilah Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi, program praktisi mengajar angkatan kedua tahun 2023 saya nyatakan dibuka. Semoga saja melalui program praktisi mengajar ini bisa menambah kualitas akademik pelaksanaan perkuliahan di kampus Universitas Ngudi Waluyo. Terima kasih. Mohon maaf atas segala khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah perkenalan Dekan Fakultas Kesehatan dengan praktisi. Kepada Bapak Eko Susilo S.Kepnes M.Kep, disilakan. Terima kasih Bapak Acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Ngudi Waluyo, Profesor Dr. Sugianto M. Hum. Yang saya hormati Wakil Rektor 1, Dr. Sigit Ambarwati. Yang saya hormati rekan-rekan dosen dan praktisi, selamat datang dan sukses. Saya ucapkan selaku Dekan Fakultas Kesehatan, di mana di Fakultas Kesehatan ini ada beberapa yang lolos di program S1 program S1 keperawatan, kebidanan, kesehatan masyarakat. Ini merupakan suatu kebanggaan bisa berkolaborasi. Semoga dalam perjalanannya
seluruh kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik dan membawa kemaslahatan bagi kita semua dan bagi peserta didik. Oleh karena itu, saya pribadi juga mengucapkan selamat dan semoga nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan sampai selesai program ini. Ya, demikian perkenalan dari saya. Nanti Bapak Ibu perhatikan fakultas dekanat di gedung O. Semoga nanti bisa silaturahmi, bisa bertemu secara langsung tatap muka di sini. Ya, terima kasih, kurang lebihnya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya adalah perkenalan Dekan Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora dengan praktisi. Kepada Ibu Budiati SPD MPD, disilakan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Ngudi Waluyo, Profesor Dr. Subiantoro M. Hum, yang kami hormati Bu Wakil Rektor 1, yaitu Bu Dr. Sigit Ambar Widiawati SKM MKes, Bapak Dekan, juga Bapak Ibu dosen, koordinator praktisi mengajar Universitas Ngudi Waluyo, serta Bapak Ibu praktisi yang tergabung dalam Zoom pada siang hari ini. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Ta'ala bahwa walaupun lewat Zoom kita bisa bertemu dan berkenalan bersama. Ya, semoga nanti bisa berkenalan secara langsung dengan Bapak Ibu praktisi yang sudah bergabung dengan Universitas Ngudi Waluyo. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Universitas Ngudi Waluyo dalam rangka mensukseskan program praktisi mengajar dari Universitas Ngudi Waluyo yang diselenggarakan juga kerjasama dengan Kemendikbud Dikti, ya. Nah, karena ini merupakan program bersama yang tentunya dengan adanya kurikulum MBKM ini jelas tujuannya adalah nanti untuk memberikan pengalaman. Kalau mungkin di kampus kami para dosen memberikan materi, ya sekedar hanya di teorinya, kami harapkan nanti Bapak Ibu praktisi bisa memberikan sedikit gambaran seperti apa sih kehidupan sebenarnya di lapangan, sehingga ini mempersiapkan betul-betul mahasiswa ketika nanti mereka akan magang ataupun mungkin berada setelah lulus dan bekerja. Ya, terima kasih sekali dari Bapak Ibu praktisi yang mau bergabung dan berkenan untuk bergabung untuk menjadi pengajar dalam praktisi mengajar di Universitas Ngudi Waluyo. Untuk Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora sendiri berada di gedung M, yaitu yang ada di pojok, ya pojok paling belakang, gedung paling belakang, yang ada di sana gabung jadi satu dengan Fakultas Komputer dan Pendidikan. Namun sendiri untuk perkuliahan nanti ada yang di gedung M, ada di gedung C, gedung A, ya, kemudian ada juga yang di gedung H untuk yang di FIH sendiri. Jadi ini dari beberapa program studi yang ada di FIH, alhamdulillah ada 7 mata kuliah yang lulus di program praktisi mengajar. Nah, harapannya nanti supaya ke depannya kalau di batch 3 mungkin ada peningkatan dari FIH sendiri, karena kemarin ada sedikit kesulitan kami untuk bisa mengatur dengan jadwal-jadwal yang lainnya dengan praktisi, sehingga ada keterbatasan yang bisa kami usulkan untuk tahun ini. Semoga dari FIHH juga tahun depan lebih banyak lagi yang bisa lolos dalam seleksi untuk program praktisi mengajar di batch 3-nya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, selamat bergabung di Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora khususnya, dan juga di Universitas Ngudi Waluyo. Salam kenal dan salam unggul bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktunya, Bu Budi. Acara selanjutnya perkenalan Dekan Fakultas Komputer dan Pendidikan kepada Bapak Iwan Setiawan Wibisono STMkom, disilakan. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam unggul, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Rektor Universitas Ngudi Waluyo, Profesor Dr. Subiantoro M. Hum, Bapak Ibu Wakil Rektor di sini yang hadir
Ibu Wakil Rektor Bidang 1, Ibu Dr. Sigit Ambar Widiawati, SKP MKes, dan yang hadir juga Bapak Wakil Rektor Bidang 4, Dr. Kustiono, SE Eskom MKom. Di Fakultas Komputer dan Pendidikan ini, terima kasih sudah bergabung para praktisi di fakultas kami, terutama di Prodi Teknik Informatika, Prodi S1 PGSD, Prodi S1 PG PAUD, dan Prodi Desain Fashion. Ini saya ucapkan selamat bergabung untuk para praktisi. Semoga di kolaborasi praktisi ini menghasilkan suatu hal yang lebih dalam bidang pendidikan, di mana ilmu di praktisi ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa kami yang terutama untuk bidang prakteknya yang mungkin agak-agak kurang di dalam bidang prakteknya, bisa membantu di dalam seperti apa sih dunia industri dan dunia usaha. Mungkin saya ucapkan selamat bergabung, semoga kolaborasi ini menghasilkan suatu hal yang lebih baik lagi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, usai sudah acara pembukaan program praktisi mengajar tahun 2023 Universitas Ngudi Waluyo pada hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.